Kesempatan ya. Nah, kita bicara tentang hal yang lebih memprihatinkan sekarang. Kita bicara tentang pato yang menginspirasi kita, tapi kita bicara juga tentang biota laut kita. Sejak kemarin kami menyampaikan liputan khusus seputar perdagangan sirip hiu yang semakin mengkhawatirkan. Ekspor sirip hiu dari Indonesia dilakukan sembunyi-sembunyi dengan modus manipulasi dokumen pengiriman. Iya, dan Vito, dalam 3 bulan terakhir saja 19 ton sirip kering dan 40 ton sirip basah dari berbagai jenis hiu diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebelum diberangkatkan ke Hong Kong. Nah, inilah bagian kedua laporan khusus kami terkait perdagangan sirip hiu. Faktor utama yang menyebabkan eksploitasi ikan hiu secara besar-besaran di Indonesia adalah tingginya permintaan pasar. Di ibu kota, restoran makanan laut yang menyediakan menu olahan hiu masih mudah ditemui. Dengan alasan permintaan pasar, pengelola rumah makan masih menyajikan hidangan ikan hiu. Itu lebih bagus. Apa sih hiu ini manfaatnya biasanya? Itu kalau buat stamina cowok itu ya dicari orang banyak yang besar. Banyak yang besar. Kebanyakan kalau yang gede itu sirip diambil, tapi badan dijual. Kalau ini kita dapat butuh karena ini kecil kan, semua bisa dimakan. Sebagian kalangan mempercayai sirip hiu dapat mengobati beberapa penyakit seperti kanker. Namun berdasarkan hasil penelitian Food and Nutrition Information Center, sirip hiu tidak memiliki kandungan nutrisi. Sirip terdiri dari tulang rawan dan tidak mengandung vitamin, melainkan mengandung glukosamin dan kondroitin yang biasa digunakan untuk mengurangi nyeri sendi. Wilayah penangkapan hiu di Indonesia berada di sepanjang Laut Selatan dan sebagian Laut Jawa. Lokasi penampungan hasil tangkapan hiu tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa. Sementara dominasi wilayah pemasarannya adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Sekitar 90% hiu tangkapan di Indonesia dikirim ke luar negeri, antara lain ke Hong Kong, Tiongkok, Singapura, Afrika Selatan, dan Spanyol. Akan tetapi, tidak semua pengiriman hiu dilakukan sesuai peraturan. Dalam beberapa kasus, ekspor dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Contohnya kiriman tujuan Hong Kong ini yang diamankan pada awal tahun 2016. Pemilik isi kontainer tidak mencantumkan sirip hiu dalam dokumen pengiriman. Saat diperiksa petugas Bea Cukai Surabaya, ditemukan sirip, tulang dan kulit hiu dengan total berat hampir 5 ton. Awalnya dokumennya adalah kulit ikan, tapi isinya berupa sirip, Pak ya? Ini berupa sirip-sirip seperti ini kita lagi lakukan penelitian mendalam. Karena di Indonesia ini ada sekitar 76 spesies dari ikan hiu itu yang dilarang gitu loh diekspornya, karena dia termasuk dalam kategori CITES, yaitu apa yang sudah langka sehingga harus dilindungi. Nah, saat ini kita sedang melakukan penelitian dengan bekerjasama dengan teman-teman dari Balai Karantina Ikan untuk menentukan ini dari spesies mana gitu. Kiriman lain yang juga diamankan Bea Cukai Surabaya dan telah dilimpahkan ke Balai Karantina Surabaya menggunakan modus serupa, yaitu manipulasi dokumen. Muatan ini dilaporkan sebagai perut ikan beku seberat 19 ton. Akan tetapi setelah diperiksa, muatannya adalah sirip hiu dari berbagai jenis dengan berat hampir 40 ton. Berdasarkan identifikasi sementara, diduga terdapat sirip hiu yang dilarang diekspor seperti hiu martil dan koboi. Pak, ini kan agak beda nih Pak, ini warnanya agak abu-abu dan ini warnanya hitam. Iya, ada perbedaan apa Pak kalau dari visual fisiknya sendiri nih Pak? Jadi biasanya kalau sirip hiu koboi dan martil ukurannya lebih besar ya, lebih besar dan memang dari sisi lebih panjang, sisi bentuk ya dibanding hiu yang lain. Dan memang ini karena ini masih basah, kemungkinan warnanya masih alami. Oh, kayak hitam-hitaman gitu. Artinya dari sisi fisik atau visual saja ada kemungkinan ini betul. Tapi bisa dicurigai ya, betul. Untuk memastikannya harus menunggu hasil laboratorium. Betul. Ini salah satu yang kita curigai kemungkinan. Apa kemungkinannya Pak ini Pak? Kemungkinannya di koboi mungkin Pak. Kemungkinan besar koboi Pak ya? Koboi. Dominasi permintaan sirip hiu langka dan yang telah dilarang ekspor memang menjadi pemicu maraknya akal-akalan pelaku pengiriman. Nelayan penangkap hiu juga merasa harus menangkap peluang ekonomi. Sementara petugas di lapangan membutuhkan keahlian khusus agar tidak tertipu modus para pelaku. Demand dari marketnya nggak berhenti. Karena driving faktornya justru dari demand.
Jadi lebih banyak dikarenakan ada permintaan terhadap hiu, terutama sirip yang memiliki nilai ekonomis paling besar di antara bagian-bagian tubuh lainnya. Larangan ekspor beberapa jenis hiu, seperti jenis koboi dan martil, memang diharapkan efektif meredam penangkapan. Sayangnya penangkapan masih marak dan satu-satunya pasar terbesar untuk menguangkan tangkapan ini adalah ekspor. Jika tidak diambil langkah menekan permintaan, jenis hiu ini diprediksi akan segera punah dari laut Indonesia. Populasi tangkapan kita sebut sebagai populasi tangkapan itu sudah menurun 50%, artinya memang kita bisa asumsikan di alam pun mungkin populasinya sudah berkurang sekitar 50% atau mungkin kurang lebih seperti itu. Nah itu yang kita, apabila memang contoh kita ambil satu kasus tadi yang hiu martil tadi, kalau memang sampai 10 tahun ke depan kita tidak ada upaya untuk melakukan pengolahan perikanan terhadap ikan hiu ini, otomatis dalam 10 tahun kemudian kita hitung-hitungan kasar 100% sudah bisa habis. Populasi hiu di perairan Indonesia semakin terancam karena para nelayan tidak hanya menangkap hiu dewasa, tapi juga hiu anakan yang biasa bergerombol. Yogi Tujuliarto, Surabaya. Iya, sayang sekali ya, padahal hiu kita itu semua adalah dilindungi. Iya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan karena jangan sampai rusak di Indonesia dan yang menikmati luar negeri begitu ya.